Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tongku Azazi dengan NIM B1021241059. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada UTS akuntansi. Pertama-tama, coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi. Jadi, menurut pendapat saya, cara paling mudah untuk menentukan akun debit dan kredit adalah dengan memahami rumus di samping. Contohnya, harta jika bertambah di debit dan berkurang di kredit, utang bertambah di kredit dan berkurang di debit, dan seterusnya seperti contoh tabel di samping ini. Kemudian saya akan melihatkan neraca saldo bulan sebelumnya. Di sini kita dapat melihat kita mempunyai neraca saldo bulan sebelumnya yang akan kita pakai untuk nanti. Namun sebelum kita memakai ini, kita akan menjelaskan dulu tentang jurnal umum. Tanggal 1, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Sebab Pak Hartono ini menambah modal ke kas bisnisnya, sehingga kas bertambah 2.000, modal bertambah 2.000. Seperti di tabel sini dapat dilihat jika bertambah harta di debit, modal di kredit. Dan kemudian di tanggal 2 bulan 10 2020 oleh pembayaran dari PT atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Sebab ini jasa pembuatannya bulan lalu, sehingga ini akan menjadi piutang usaha, sehingga dapat ditulis di jurnal umum seperti ini. Kas bertambah 5.000, piutang usaha bertambah 5.000, seperti di tabel samping ini. Pendapatan bertambah di kredit, harta bertambah di debit. Tanggal 3, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube. Sebab ini untuk mengisi konten YouTube dan peliputan profil bisnis ini akan masuk ke biaya atau disebut beban, yaitu ini adalah beban peliputan profil bisnis, dan dia akan menggunakan kas untuk membayar bebannya, sehingga kas berkurang sementara beban bertambah. Sehingga lihat sini, beban bertambah di debit, harta berkurang di kredit, kena kas itu di harta, jadi sehingga dia berkurang. Kemudian di tanggal 2 juga, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, dan sebagainya, sehingga ditulis seperti ini: beban lain-lain 30, beban internet 70, dan menggunakan kas 100. Ingat, jika beban itu bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Dan di sini juga sama, yaitu beban sewa. Beban sewa terdapat pada tanggal 2 juga, yaitu Pak Hartono membayar sewa kantor 1 bulan 100, sehingga beban sewanya 100, kasnya 100. Ini pada tanggal 3, kalian pasti bingung kenapa ini kosong. Itu kosong sebab di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk tanggal 3 sebab tadi terkendala sedikit. Hartono mengikut Sikanda sebagai marketing, kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 14 50%, dan sisanya dibayar pada akhir bulan. Sebab itu dibayar di tengah bulan dan akhir bulan, maka di tanggal 3 ini tidak ditulis apapun sebab belum ada aktivitas yang dilakukannya. Selanjutnya saya akan membacakan soalnya di HP untuk menghemat waktu.
Pada tanggal 3 bulan 10, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Sebab itu adalah sewa kendaraan dibayar di muka. Ini bisa dibilang sewa kendaraan dibayar di muka sebab itu dalam jangka waktu yang panjang, sehingga itu disebut dibayar di muka. Sebab itu tuh hitungannya masih utang, belum lunas. Itu tuh di posisi debit dan cash di posisi kredit. Pada tanggal 4 bulan 10, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Sebab itu adalah yang tadi menerima pendapatan dahulu sebelum jasanya dikasih, sehingga itu disebut diterima di muka karena itu masih hitungannya beban, sehingga ini akan di posisi kredit dan kas bertambah di posisi debit. Pada tanggal 6 bulan 10, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha dengan harga 1.000 secara kredit. Utang usahanya dibeli dengan kredit atau utang, sehingga ini masuk ke utang. Peralatan kantornya pertama di debit. Tanggal 7 bulan 10 2020, Hartono membayar biaya iklan di Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Itu sudah jelas kalau itu adalah biaya iklan atau beban iklan dan menggunakan kas, sehingga beban bertambah 100, kas berkurang 100. Di tanggal 8 juga hal tersebut sama, namun bedanya ini di Instagram. Pada tanggal 9 bulan 10, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa 10.000 yang dibayarkan tahap 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Dan itu tuh akan masuk ke kas bertambah 8.000, di utang usaha 2.000 sebab kayak dia tuh ngutang ke kita dan itu tuh kayak kita tuh ngutangin dia. Jadi itu tuh piutang usaha, bukan utang usaha. Dan dia mendapatkan pendapatan jasa pembuatan web sebesar 10.000. Pada tanggal 10 ini sama kayak tadi, dia tuh cuman peliputan profil bisnis, yaitu Pak Hartono membayar kepada CV Datako Abadi untuk Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube. Selanjutnya pada tanggal 11, Hartono menyetorkan uang 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group, sehingga itu adalah kas bertambah 7.000 dan pendapatan jasa bertambah 7.000 juga. Beban sewa platform pada tanggal 12, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom pada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober, sehingga itu adalah beban sewa sebab dia itu kayak sewa gitu ya, dan kasnya bukan 200. Pada tanggal 15, Pak Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Dengan penjelasan tadi yang tanggal 3 tuh yang dia gajinya dibayar tanggal 14. Nah, itu tuh ditulisnya di sebelah sini di tanggal 15-nya 150. Dan pada tanggal 16 Pak Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Tuanitin Jaya. Ini sama kayak yang tadi tuh, yang dia tuh membuat jasa pembuatan web dan dibayar menggunakan cash lah. Dan pada tanggal 20 nih Pak Hartono ini membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September, yaitu Pak Hartono tuh melunasin utangnya yang di bulan lalu. Pada tanggal 23 nih
Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Itu tuh masih kayak yang tadi lah, yang kas bertambah 3.000, piutang usaha bertambah 2.000, pendapatan jasa pembuatan web bertambah 5.000. Tanggal 25 tuh Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC, beban internet kantor itu tambah 200, beban lain-lain kayak tisu segala macam itu bertambah 100, dan kas berkurang 300 sebab membeli menggunakan kas. Tanggal 28 tuh Pak Hartono membayar tagihan listrik, air, dan WiFi sebesar 400. Itu tuh kayak iyalah dia bayar beban listrik, air, internet 400 dan menggunakan uang kas. Tanggal 30 tuh Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3, dan gaji petugas kreatif kantor juga dibayarkan sebesar 50. Ya kayak inilah yang beban gaji yang tadi itu kan dibayarnya baru 100, ditambah yang security itu jadi 150 dan menggunakan kas 150. Tanggal 30 tuh Pak Hartono tuh menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Jaya. Pak Hartono tuh kembali mendapatkan uang sebab dia memberikan jasa pembuatan software. Pada tanggal 30 Pak Hartono memberi saya kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 5.000. Itu tuh hitungannya tuh kayak Pak Hartono tuh membeli perlengkapan kantor, dan dia tuh kayak melakukan, dia tuh kayak ngutang, soalnya kan dia tuh belinya lewat kredit ya, jadi itu hitungannya utang. Tanggal 31 tuh Hartono tuh mau membeli mobil pribadi dan mengambil uang di perusahaannya sebesar 1.500. Jadi itu tuh hitungannya tuh private sebab dia tuh ngambil uang yang punya kantor buat keperluan pribadinya. Mungkin kalau buat jurnal umum cukup lah ya segitu ya. Ini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar itu adalah pengelompokan akun-akun di jurnal umum sebelumnya menjadi satu akun. Kayak di sini tanggal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah akun kas yang terdapat di jurnal umum. Seperti kas ini dikelompokkan menjadi satu tabel sehingga mendapatkan jumlah ujungnya itu 45.700 yang akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Ini pasti kalian bingung kenapa ini bisa 9.000 padahal di jurnal umum itu paling awal itu hanya 2.000. Jadi itu jawabannya didapat dari neraca saldo bulan sebelumnya, yaitu di sini nih, yaitu 9.000. Kemudian ini selanjutnya pun sama seperti penjelasan yang tadi. Oke, tanggal-tanggal sebelumnya itu di tanggal 1 misalnya buat di bulan lalu kayak gini nih, di bulan lalu nih dimasukin di yang paling awal sebelum dijumlahkan dengan yang di bulan ini. Kayak gini 6.000 nih di neraca saldo bulan sebelumnya 6.000, itu tuh dijumlahkan sama transaksi yang dilakukan di bulan ini. Kayak di tanggal 2 tuh terjadi transaksi 5.000 nih dijumlahkan, debit ketemu kredit, jadi itu dikurangi gitu, kecuali debit ketemu debit jadi bertambah. Pokoknya tuh kalau misalnya berlawanan tuh dia tuh jadinya tuh kayak berlawanan gitulah. Jadi itu misalnya anggaplah debit tuh plus, kredit itu minus. Jadi itu misalnya plus 6.000 dikurang dengan minus 5.000, itu 6.000 dikurang 5.000 dapatnya 1.000 tuh gitu. Selanjutnya pun sama kayak penjelasan saya yang tadi, cuma ini pasti kalian bingung kenapa ini ada yang kosong tapi dibuat tabelnya. Nah itu tuh untuk selanjutnya, buat langkah-langkah selanjutnya di jurnal penyesuaian dan segala macam nantilah. Pokoknya di sini cukup segini saja. Selanjutnya itu buku-buku besar yang sudah dijumlahkan ini dimasukkan ke neraca saldo kayak gini. Kas 46.700, coba kita cek betul enggak? Kas 46.700 tuh betul ya, kas 46.700.
Kemudian piutang usaha 5.000. Betul. Perlengkapan 540. Sewa peralatan dibayar di muka 1.200. Betul. Debit, betul. Peralatan kantor di 1.000. Betul. Akumulasi ini belum, nanti. Utang usaha 1.500. Betul. Utang gaji, coba kita cek kenapa utang gaji di sini kosong. Ya, jawabannya itu karena utang gaji itu belum dimasukkan di sini, tapi di nanti ke depannya. Pendapatan diterima di muka itu didapat di 4.000, sehingga dia itu bisa menjadi 4.000 dikredit. Dan ini modal, kita cek modal kita di sebelah sini. Modal kita awalnya 14.440 didapat dari bulan sebelumnya, dan tanggal awal tadi Pak Hartono itu menambah modalnya sehingga 14.000 ditambah 2.000. Kemudian kita tuh ada mengambil uang di tanggal 31 sebesar 1.500, sehingga di sini nih kita nih tulis 1.800 sebab 300-nya ini diambil di bulan lalu, yaitu di sini tuh. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang buat apa sih kita masukin angka-angkanya di sini. Jadi tuh kita tuh masukin angka-angkanya di sini tuh supaya hasilnya bisa balance, sehingga hasilnya itu kayak seimbang, supaya tidak ada terjadi keanehan di dalam transaksi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ini ada yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah kayak penyesuaian akun-akun sebelumnya yang belum valid, atau kayak misalnya tuh kayak dia tuh belum pakai nilai aslinya. Kayak misalnya nih di tanggal 7 nih menggunakan metode yaitu metodenya itu adalah nilai asli dikurang dengan nilai sisa dibagi dengan jumlah tahun dibagi dengan jumlah bulan, sehingga dia itu didapat seperti gini. Kita cek itu tadi yang digunakan adalah komputer yang telah dibeli. Kita cek komputer yang telah dibeli. Komputer yang telah dibeli itu di mana? Kita cek di soalnya saja ya. Komputer yang telah dibeli. Saya menemukan jika nilai asli komputernya itu adalah 1.000 dikurang dengan nilai sisa yaitu 40. 40 dibagi 4 tahun dibagi 4 dibagi dengan 12, sehingga dia itu jadi 960 dibagi 4 sama dengan berapa? 960 dibagi 4 tuh 240 ya. 240 dibagi dengan 12, jadi dapatnya 20 gitu. Jadi itu kita tuh tinggal ke jurnal penyesuaiannya tuh kayak gini. Beban perlengkapan, kita lihat jurnal penyesuaian masih perlengkapan kantor dari bulan Oktober masih tersisa 200. Ya soalnya tuh beban perlengkapan awal-awalnya tuh, perlengkapannya coba kita cek awal-awalnya. Perlengkapan tuh 550 ya, 550 dikurang dengan 200 sehingga dapat 350. Beban sewa peralatan, sewa kendaraan salah, ini bukan beban sewa peralatan ya, namun beban sewa kendaraan. Kita cek beban sewa kendaraan kita tuh salah, ini salah, maaf ya. Tunggu ya Pak, salah. Kita cek kembali beban sewa kendaraan kita itu 1.200 ya. Itu untuk 1 tahun. Jadi itu untuk 1 bulan, karena dia pakai sebulan, jadi itu 1.200 dibagi dengan 12, jadi dapatlah 100. Dan untuk tanggal 31 Oktober pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa pembuatan web telah pembayaran dahulu untuk jasa. Nah
dia tuh kayak kayak dia tuh ngelakuin pembuatan jasa, namun dia tuh baru bisa menyelesaikan pembuatannya tuh di bulan 10. Jadi itu kayak kayak kan dia nih kan pendapatan diterima di muka 2000, sebab dia itu kan tanggal 4 apa akhir tahun lalu telah oleh pemain dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pengerjaan bulan Oktober. Jadi sehingga tuh kan dia tuh ada ngasih duitnya 4000 dibagi dengan dua, soalnya dia tuh menyelesaikan 1 bulan. Jadi itu dapatlah 2000 begitu. Selanjutnya ini petugas Roberto tidak lembah pada bulan nah tuh kena sesuai lomba itu, jadi itu gajinya tuh dibayarkan di awal bulan, bukan di tanggal 15 lagi. Jadi itu ya masuk ke jurnal penyesuaian, soalnya dia kan awal bulan. Kemudian nih beban listrik nih karena dia nih kayak menaikkan kecepatan wifi nya, sehingga tuh masuklah ke jurnal penyesuaian, soalnya itu tuh kayak penaikan lah. Ini piutang usaha. Kemudian nih dia tuh menyelesaikan jasa pembuatan web dan dijanjikan untuk dibayar di bulan depan, makanya bisa piutang usaha. Kemudian nih beban depresiasi ini nih yang tadi saya sudah jelaskan di bawah sini tuh, nilai asli juga yang nilai sisa dibagi jumlah tahun dibagi jumlah bulan, jadi sehingga didapatlah 20. Kemudian nih buku besar setelah disesuaikan. Buku besar setelah disesuaikan tuh sama kayak tadi, cuman tuh yang di jurnal penyesuaian nih dimasukin ke dalam buku besar setelah disesuaikan. Kayak misalnya nih di jurnal penyesuaian sini nih beban perlengkapan nih, kayak nih tadi itu masih kosong ya yang akumulasi depresiasi itu, karena kita udah di jurnal penyesuaian jadi itu dia tuh udah ada isinya. Makanya tadi tabel yang kosong tuh bukan tidak guna, namun dia tuh pasti digunakan, tapi bukan untuk saat itu, tapi untuk saat setelah ada jurnal penyesuaian. Jadi saat jurnal penyesuaian ini udah tidak ada tabel yang kosong, sudah keisi semua. Dan yang di jurnal penyesuaian ini nih masuk ke dalam buku besar setelah disesuaikan. Kayak misalnya perlengkapan 340 nih. Nih kita cek ya perlengkapan. Nih. Nih. Perlengkapan nih 350. 200. Kena dia nih tanggal 31-nya nih. Jurnal penyesuaian AJP nih, akumulasi jurnal penyesuaian. Sebenarnya ini jurnal umum, kalau NS ini neraca saldo. Nih pokoknya begitu di buku besar setelah disesuaikan, sama aja, cuman bedanya nih ini dimasukkan jurnal penyesuaian yang tadi. Kalau NSSD nih dia nih neraca saldo setelah penyesuaian sama kayak neraca saldo yang tadi, cuman ini setelah disesuaikan sehingga tuh jumlahnya tuh akan beda, tidak sama kayak tidak sama kayak neraca saldo yang awal. Neraca saldo yang awal tuh jumlahnya hanya 63.000, namun setelah ada jurnal penyesuaian dia tuh naik jadi 68.000 begitu. Jadi di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang neraca ranjau atau buka tas kerja. Di sini kalian tinggal menyalin apa yang ada di neraca saldo disalin ke sini, dan di jurnal penyesuaian disalin ke sini saja, dan neraca saldo sesudah penyesuaian tinggal disalin kembali ke sini. Dan untuk kita mengetahui laporan laba rugi, kita itu dapat menyimpulkan melewati pendapatan dan beban, dan kita akan mendapatkan hasil yaitu 7.990 dan 48.300. Ini tidak balance nih, sudah bagus ini. Di sini tidak boleh balance, sebab itu akan membuat aneh. Kemudian di laporan posisi keuangan ini nih kita dapat dari harta dan utang. Harta dan utang itu kita tidak boleh balance juga, harus ada selisih, sehingga selisih ini akan memberikan kita jumlah keuntungan. Kita mendapatkan keuntungan sekitar 40.310. Jadi cukup segitu. Kemudian saya akan menjelaskan laporan keuangan. Di sini kita dimulai dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan dan beban, sehingga pendapatan tinggal dikurang dengan total beban yang sudah ada.
Kemudian laporan perubahan modal itu adalah penambahan modal awal dan modal bulan sebelumnya, dan ditambah dengan laba bersih, kemudian dikurang dengan tarif, sehingga 16.820 ditambah dengan 38.510, didapatlah modal awal bulan Oktober adalah 55.000. Kemudian saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan diliputi oleh aset dan liabilitas. Aset itu kalau tidak salah adalah harta. Jadi aset lancar itu terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka. Total aset lancar adalah 58.000. Sementara aset tetap itu adalah peralatan kantor dikurang dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Totalnya adalah 990. Tinggal kalian jumlahkan. Kemudian ini ada liabilitas atau utang. Liabilitas ini ada liabilitas lancar, yaitu utang usaha, gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Sehingga ini tinggal dijumlahkan saja dan mendapatkan jumlah segini. Dan ada juga ekuitas atau modal. Ekuitas kita adalah 55.330 seperti yang kita dapatkan di laporan perubahan modal sebelumnya. Sehingga ini tinggal dijumlahkan juga liabilitas ditambah dengan modal, sehingga kita dapat total liabilitas dan ekuitas. Jadi kita di sini bisa balance ya aset dan liabilitasnya, sehingga di sini tidak ada kesalahan sama sekali di laporan keuangan dan di segala semua akun-akun yang sudah saya buat ini. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I can get the rest with the charge. Found you, girl, I like being around you. Feel like Kanye, I'm bound to. Shawty, if you down, I'm down to. Yeah, I found you, girl, I like being around you. Feel like Kanye, I'm bound to. Shawty, if you down, I'm down to. Yeah, you are unforgettable. So glad that I found you, and you are unforgettable. And I'm so glad that I found you. Girl, I like being around you. Feel like Kanye, I'm bound to. Shawty, if you down, I'm down to. Yeah, I found